Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Buya ya di pertemuan 8. Baik, Ibu akan memaparkan tentang terminologi penyakit menular. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengantar penyakit menular dan kedua pembentukan terminologi terkait penyakit menular. Yang ketiga, istilah kunci terkait kondisi, diagnosis, dan prosedur. Yang selanjutnya, singkatan dan alat umum dalam manajemen penyakit menular. Yang pertama, pengantar penyakit menular. Di sini ada definisi dan ciri-ciri penyakit menular. Definisi dasar penyakit menular adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat ditularkan antar manusia, hewan, atau melalui lingkungan tertentu. Yang kedua, ciri-ciri utamanya memiliki potensi untuk menyebar dari satu individu atau sumber ke individu lainnya, baik melalui kontak langsung perantara seperti hewan atau serangga maupun paparan lingkungan tersebut. Yang ketiga, tanda spesifik. Penyakit menular sering ditandai oleh gejala umum seperti demam, kelelahan, dan gejala spesifik sesuai dengan jenis organisme penyebabnya. Yang keempat, potensi wabah. Beberapa jenis penyakit menular dapat memicu wabah jika tidak segera diidentifikasi dan dikendalikan. Contohnya misalkan ada di lingkungan warga di kampung tertentu ada yang DBD misalkan ya teman-teman, lingkungannya malah tetap selokannya banyak sampah dan intinya yang memicu-memicu lah si apa si DBD, si nyamuk DBD itu jadi menyebar kemana-mana sehingga di kampung bisa jadi mewabah menular kemana-mana. Dan penyebabnya yaitu karena bakteri, mikroorganisme satu sel ini bertanggung jawab atas infeksi seperti radang tenggorokan, TBC, dan infeksi saluran kemih. Beberapa bakteri dapat hidup dengan aman di tubuh, tetapi pada kondisi tertentu dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua, virus, entitas mikroskopis yang lebih kecil daripada bakteri, penyebab penyakit seperti flu, cacar air, COVID-19, dan HIV atau AIDS. Virus menginfeksi dengan replikasi di sel inang. Dan jamur, organisme yang dapat menyebabkan penyakit kulit seperti kurap dan kutu air, serta infeksi lebih serius pada paru-paru atau sistem saraf. Parasit yang keempat, organisme seperti protozoa yang menyebabkan malaria melalui gigitan nyamuk atau yang menyebabkan melalui makanan atau kotoran hewan. Metode penularannya itu bisa kontak langsung. Penularan terjadi ketika seseorang melakukan kontak fisik langsung dengan penderita. Misalnya melalui sentuhan kulit, luka terbuka, atau cairan tubuh seperti darah dan air liur. Seperti contohnya kalau misalkan HIV kan dari darah juga, nggak taunya terkena darahnya kepada orang sehat sehingga itu harus dicek ya karena itu penularannya bisa dengan cara dari darah. Yang kedua, kontak tidak langsung, infeksi menular melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti peralatan, makan, handuk, atau pakaian. Mikroorganisme pada barang ini dapat berpindah ke orang lain. Contohnya cacar air misalkan sedang makan gitu ya, terus sendoknya itu kena cairan cacar airnya. Nggak taunya dia tersentuh oleh keluarganya. Nah, itu bisa tertular juga kontak secara tidak langsung. Yang ketiga, penularan melalui vektor serangga seperti nyamuk atau hewan lain dapat menjadi perantara. Misalnya dalam penyebaran malaria atau dengan berdarah. Paparan lingkungan, kontaminasi makanan, air, atau udara dengan organisme penyakit, penyebab penyakit. Misalnya kolera dari air yang tercemar,
dapat menyebabkan penularan secara luas. Yang kedua ada pembentukan terminologi terkait penyakit menular. Ada struktur kata, istilah medis dibentuk dari gabungan elemen-elemen seperti awalan, akar, dan akhiran dengan tujuan mendefinisikan kondisi atau prosedur tertentu. Yang kedua, fungsi elemen. Setiap elemen atau awalan, akar, akhiran memiliki peran spesifik seperti menunjukkan lokasi tubuh, kondisi, atau tindakan yang perlu dilakukan. Ada konektivitas atau huruf vokal terutama O, seringkali digunakan untuk menghubungkan akar, kata dengan akhiran, atau elemen lainnya, membuat istilah lebih mudah diucapkan. Di sini ada awalan, akhiran, dan akar kata. Awalan memberikan informasi tambahan seperti lokasi, peri berarti sekitar, jumlah, di berarti dua atau kualitas. Dis berarti sulit atau tidak normal. Akar kata merepresentasikan bagian tubuh atau sistem yang terlibat seperti pulmo untuk paru-paru atau kardio untuk jantung sehingga menghasilkan fokus utama istilah. Dan akhiran menambahkan konteks istilah seperti menunjukkan penyakit. Contoh ipis berarti peradangan atau prosedur medis ektomi berarti pengangkatan. Ada akronim dan singkatan, di mana efisiensi komunikasi akronim seperti TB, tuberkulosis, atau HIV, lemah imunodefisiensi virus, digunakan untuk mempermudah komunikasi dalam situasi klinis. Kepadatan informasi, singkatan membantu merangkum informasi penting seperti WHO, World Health Organization, yang terkait dengan kebijakan dan epidemiologi penyakit menular. Penggunaan global, banyak akronim diadopsi secara internasional menjadi standar di berbagai negara untuk mencegah kesalahpahaman istilah medis. Yang ketiga ada istilah kunci terkait kondisi, diagnostis, dan prosedur, di mana istilah ini ada yang namanya virus, organisme mikroskopis yang dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit menular. Yang kedua, infeksi, kondisi ketika mikroorganisme memasuki tubuh dan mulai berkembang biak sehingga menyebabkan gejala. Epidemi, ya. Bentar, epidemi tadi belum ya. Penyebaran cepat suatu penyakit menular di wilayah geografis tertentu pada waktu yang sama. Ada prosedur diagnostik, bisa dengan cara biopsi, prosedur medis di mana sampel jaringan diambil dari tubuh untuk pemeriksaan laboratorium guna mengidentifikasi penyakit seperti kanker atau peradangan kronis. Ada tes PCR, teknik amplifikasi genetik yang mendeteksi DNA RNA patogen untuk mendiagnosis penyakit seperti COVID-19, influenza, dan hepatitis dengan akurasi tinggi. Ada tes serologi, pemeriksaan darah untuk mendeteksi antibodi terhadap patogen tertentu yang membantu menentukan infeksi masa lalu atau kekebalan terhadap penyakit. Dan ada perawatan dan prosedur di mana vaksinasi, proses pemberian vaksin untuk merangsang sistem imun agar mengenali dan melawan patogen tanpa menyebabkan penyakit. Efektif dalam mencegah infeksi. Dari tahun-tahun sebelumnya juga kan kita sudah dilakukan ya vaksinasi ya untuk pencegahan waktu wabah itu terjadi ya. Dan pembedahan tindakan medis invasif yang dilakukan untuk mengobati, mengangkat, atau memperbaiki bagian tubuh yang mengalami gangguan seperti pengangkatan tumor atau jahitan luka. Dan pemberian obat, administrasi terapi farmakologis seperti diberikannya antibiotik, antivirus, atau obat antiinflamasi untuk mengatasi infeksi, mengurangi gejala, atau mencegah komplikasi. Di mana yang keempat ada singkatan dan alat umum dalam manajemen penyakit menular. Yang pertama kita pernah sering mendengar ya, ISK, infeksi saluran ke kemih ya, sering terjadi karena bakteri yang menyerang kandung kemih atau uretra, ditandai dengan gejala seperti nyeri saat buang air kecil atau terasa panas itu ya. Dan HIV, Human Immunodeficiency Virus, menyerang sistem imun dan bisa menyebabkan AIDS jika tidak diobati dengan antiretroviral. TB yang ketiga, tuberkulosis ya, infeksi bakteri pada paru-paru yang dapat menyebar melalui udara dan sering membutuhkan terapi jangka panjang.
Karena kalau misalkan terputus sehingga harus diulangi lagi pengobatannya ya. Oke, ada yang keempat, COVID-19. Penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 memiliki gejala beragam, dari flu ringan hingga masalah pernapasan berat. Alat-alat diagnostik, ada tes antigen cepat digunakan untuk deteksi cepat patogen tertentu seperti COVID-19 memberikan hasil dalam hitungan menit. Adapun CT scan pemindaian yang digunakan untuk menilai komplikasi penyakit seperti pneumonia berat dalam kasus seperti COVID-19 atau infeksi TB, kultur darah, pengujian laboratorium untuk mengidentifikasi patogen dalam darah sering digunakan dalam kasus infeksi sistemik seperti sepsis. Adapun teknik terapi di mana terapi antimikroba, penggunaan antibiotik, anti jamur, dan antivirus untuk membunuh atau mengendalikan pertumbuhan patogen yang menyebabkan penyakit. Tindakan karantina juga pemisahan individu yang terinfeksi atau berisiko untuk mencegah penularan dalam komunitas bisa dilakukan juga, dan ada perawatan suportif fokus pada pengelolaan gejala seperti penggunaan oksigen untuk kesulitan pernapasan atau cairan intravenous untuk dehidrasi. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ini ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan semoga kita bisa bertemu dengan tetap semangat. Terima kasih.